Hai, sudahkah kamu bersyukur hari ini? Kamu harus bersyukur atas dirimu sendiri. Dan kamu juga harus ingat bahwa hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Bukan pula untuk mendapat pujian dari semua orang di sekelilingmu. Kaulah yang mengenali dirimu sendiri. Dan kaulah yang paling tahu atas dasar dari tindakan dan semua keputusanmu. Kau pula yang nanti akan mempertanggungjawabkan atas semua pilihanmu. Maka dari itu, hidup bukan untuk mendengarkan perkataan orang lain, tapi dengarkanlah kata hati dan pikiranmu sendiri. Hal ini juga akan lebih baik, karena dapat minimalisir dirimu menyalahkan orang lain. Betapa indah bukan, jika kita dapat mencintai dan berdamai dengan diri kita sendiri, karena kita harus mengandalkan pikiran kita daripada pikiran orang lain. Sehingga kita tidak dihantui rasa takut dengan penilaian orang di luar sana. Ingat, kita tidak akan bisa menjadi orang yang sempurna sampai kapanpun, tapi kita bisa untuk menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Jadilah dirimu sendiri. Kamu tidak perlu meniru orang lain, karena kamu bukan mesin pencetak. Lalu, rawatlah dirimu sebaik mungkin, sebagai wujud penghargaan pada dirimu, dan sebagai rasa bersyukurmu atas yang sudah diberikan kepadamu. Ingatlah bahwa nilai dirimu bukan sekedar dari penampilanmu atau apa yang kamu kenakan. Jika dunia melihat penampilan luar saja, kamu tidak harus ikut sama seperti itu. Mulailah memandang dirimu dengan baik. Percayalah, pada akhirnya, apa yang ada di dalam diri, itulah yang akan bersinar dan tidak rusak oleh waktu. Tetaplah jadi baik, walaupun dunia tidak semakin baik. Sampai jumpa. Apa sih penyebabnya? Dunia begitu kewalahan menghadapinya. Semuanya berubah, gak kayak dulu. Terus siapa yang bisa disalahkan? Tuhan? Bukanlah, bukan Tuhan. Kamu tahu gak sih? Wabah ini Tuhan berikan untuk menguji kita. Wabah ini Tuhan ciptakan untuk melakukan tugas dan menyelesaikan misinya. Wabah ini akan segera berakhir. Ya, aku tahu. Tapi kapan? Kapan wabah ini akan benar-benar berakhir? Dia udah berada di mana-mana loh. Yang awalnya sih hanya ada di negara tirai bambu aja. Entahlah, Tuhan benar-benar menguji kita kali ini. Hei, jangan kayak gitu. Dia memang berbahaya dan mematikan. Satu hal yang harus kamu tahu. Kita akan menang jika bersatu menghadapinya. Tetap berada di rumah, social distancing, rajin mencuci tangan, dan juga pakai masker kalau di luar rumah. Ayolah, percayalah, wabah ini akan segera berakhir. Tapi, coba kamu lihat, ada berapa banyak tenaga medis yang gugur. Mereka berjuang sampai meninggalkan keluarga mereka di rumah. Apa yang mereka dapatkan? Mereka diusir, dikucilkan, dan yang lebih parahnya lagi, dicemooh. Padahal kita tahu, mereka yang paling beresiko tertular saat merawat pasien yang terjangkit. Itulah makanya kita tidak boleh menyerah. Kita harus saling memberi semangat dan terus berdoa kalau negeri kita, Indonesia, akan segera kembali seperti biasanya. Kayak gitu juga dunia, akan ada senyuman dan lembaran baru yang harus kita mulai kembali. Ya udahlah, aku akan tetap semangat dan berdoa demi negara dan bumi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaila Al-Qadar dari kelas 8C, ingin menyampaikan monolog yang berjudul Bumiku Sedang Menangis. Kemarin aku masih bisa tertawari yang bersama teman-teman, masih bisa bercerita sambil bertatap muka langsung. Namun sekarang semua itu tak lagi bisa aku lakukan. Bumiku sekarang sedang menangis karena datangnya virus yang mematikan, yaitu COVID-19 atau yang sering disebut dengan virus
virus corona. Banyak kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh sebagian besar masyarakat, seperti nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul dengan alasan tidak jelas. Yang mereka semua lakukan itu adalah bodoh. Himbauan demi himbauan telah diberikan pemerintah, namun sebagian besar masyarakat hanya mengabaikannya. Mereka tidak memperhatikan para garda depan seperti dokter, perawat yang rela meninggalkan keluarganya demi sembuhnya bumi ini kembali. Ya, kita semua ingin menghirup udara segar tanpa takut lagi bercengkrama bersama saudara, sahabat, teman, dan bercanda di sekolah lagi. Semua ini harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Semua ini untuk membaiknya bumi ini. Sudah terlalu lama kita beristirahat. Pun dan panik secara berlebihan. Cukup ikuti aturan pemerintah dan menjaga kebersihan serta kesehatan. Semua ini bagaikan mimpi yang tak tahu kapan akan terwujud. Namun, kita semua harus percaya mimpi itu akan terwujud dan COVID-19 akan pergi atas izin Tuhan. Ayo semua kita perangi wabah COVID-19 dengan cara tetaplah di rumah. Jika keluar jangan lupa menggunakan masker, dan terpenting adalah menjaga kesehatan agar bumi ini sehat kembali. Sekian monolog singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.